Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Hespi yang hadir ke ruang dengar Anda di Selasa 16 Januari 2024. Seperti biasa kita ada di Bicara Sehat bersama Mah Taker. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esti. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang buat semuanya juga, dan semoga selalu dalam kondisi yang baik, sehat gitu, Mbak Esti ya. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasanya sudah terasa lagi. Ya, nggak pakai kroso ya. Cepet gitu ya. Cepet gitu. Iya. Sudah hampir di pertengahan Januari di tahun 2024. Masih berharap kita selalu diberikan kesehatan, lahir dan batin tentunya. Iya. Lahir, batin, jasmani, rohani, ekonomi. Semuanya itu paling penting. Ini penting semuanya ya. Dan ada satu hal tadi yang menarik, Mbak Esti ya. Jadi kita merasa dari Selasa sampai ke Selasa ini kan cepet gitu ya. Cepet ya, karena batinnya kita gembira. Gitu ya? Iya, betul. Berpengaruh. Ya, di sisi lain ada yang mengatakan sowi banget, lama banget gitu ya. Nah, karena gelisahnya tinggi. Ya, betul. Biasanya seperti itu ya. Nah, bahkan itu adalah sebuah hasil riset bahwa ketika orang itu cemas, ketika orang itu sedih, maka melalui daripada waktu itu rasanya makin panjang, lama ya gitu ya. Nah, tapi ketika kita enjoy ya, enjoy itu bukan berarti kondisi hura-hura, bukan. Tapi bagaimana kita bisa beradaptasi dengan keseharian kita. Setiap orang punya rasa cemas, gelisah, stres, tetapi mampu mengontrolnya. Nah, ini menjadi sesuatu yang paling penting, mendasari daripada semua kebutuhan untuk sehat pada diri kita. Jadi apapun masalahnya, ini menjadi sesuatu yang paling penting untuk bisa diwujudkan lebih awal. Jadi kalau seseorang sakit, misalkan hipertensi, sakit jantung, sakit diabetes, ataupun juga mungkin sakit mata, maka yang paling awal untuk bisa diwujudkan terkontrol itu adalah tingkat stresnya, kecemasannya, kegalauannya gitu ya. Nah, padahal tahun-tahun orang mengatakan tahun milenial gitu ya, Gen Z gitu ya, itu banyak yang merasakan kondisi-kondisi gelisah gitu ya. Gelisah mungkin karena postingnya nggak dibales, chatnya dicuekin. Nah, itu pun sudah menjadikan kondisinya menjadi gelisah, stres ya. Stres. Nah, ini sesuatu hal yang penting untuk diadaptasi, bahwa kita membutuhkan kondisi yang tenang, ya, kondisi yang stabil, sehingga emosional kita itu bisa terjaga. Jadi ketika emosional terjaga, maka respon kita bisa dikatakan akan menjadi wajar, gitu ya. Jadi kalau disenyumin orang, mestinya ya kembali membalas dengan senyum gitu ya. Diajak ngomong juga nyambung gitu ya, nggak mengkerut. Jadi nek opo gitu ya. Ya, jadi biasanya kan ada respon-respon yang tidak seimbang, yang tidak semestinya. Nah, ternyata itu menjadi salah satu akibat dari kondisi kesetresan, kegalauan, kegelisahan yang tidak terkontrol. Iya. Tapi biasanya kalau orang menikmati hidup dari hari ke hari, kok cepet ya, cepet, itu artinya kan kita sehat. Lain lagi dengan yang orang yang ada keluhan atau ada satu penyakit gitu. Rasanya kan lama dan panjang. Pasti itu seperti itu, Mbak Esti. Aja cari pengobatannya gitu, harus bagaimana begitu. Terutama yang membuat sangat-sangat ya, semua penyakit sih mengkhawatirkan, tapi kayaknya kalau di mata terus tidak bisa melihat atau kurang jelas tuh ya agak-agak cemas, stres juga sih. Betul. Ya. Jadi salah satu yang ingin kita bagi hari ini, Mbak Esti, adalah kaitannya kesehatan ginjal dan gangguan pada mata. Ada hubungannya. Ada hubungannya. Ya. Jadi bukan selalu bahwa gangguan-gangguan pada mata kita itu tidak ada kaitannya dengan gangguan pada organ-organ yang lain gitu ya. Dan terbukti memang banyak sekali gangguan pada mata yang bisa terjadi karena masalah yang timbul di organ lain kita. Contoh yang paling sering
keluhkan orang itu adalah diabetes mellitus, terus hipertensi. Ya. Nah, dan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa gangguan pada fungsi ginjal kita itu juga bisa mengakibatkan gangguan pada mata. Ya. Salah satunya adalah kalau barangkali seseorang merasakan setiap pagi atau dalam waktu-waktu tertentu yang berulang, misalkan pagi atau mungkin juga sore, ya, terjadi pembengkakan pada mata. Nah, ini harus hati-hati. Nah, ini harus juga waspada bahwa bagaimana kondisi fungsi ginjalnya itu terjadi. Apakah dalam kondisi adanya risiko gagal ginjal atau mungkin juga boleh dikatakan batu ginjal atau batu saluran kencing. Nah, ini ada kaitannya yang cukup erat, Mbak Esti. Jadi ketika fungsi filtrasi ginjal kita itu terganggu, ya, maka protein itu akan lebih banyak bercampur dengan urin kita. Ya, sehingga ketika kita dalam posisi-posisi tertentu seperti berbaring begitu ya, maka akan ada resistensi khususnya pada mata kita. Dan ini tidak disadari karena pada saat pagi hari tadi saya sampaikan bengkak, biasanya kan ini orang habis bangun tidur, Mbak Esti ya. Posisinya datar, horizontal, yang sehingga memungkinkan terjadinya penumpukan mineral di sekitar mata kita. Jadi misalkan adanya penumpukan kalium, ada penumpukan kalsium, ada fosfat di sekitar mata kita. Maka di sana akan terjadi pembengkakan. Bahkan khususnya juga pada kondisi-kondisi tertentu, kantung mata itu akan kelihatan lebih gede daripada biasanya. Jadi kan mungkin pernah kita melihat seperti itu, Mbak Esti ya. Jadi biasanya ya kelihatan ada kantong mata, tapi kok itu kelihatannya lebih gede ya, misalkan gitu ya. Dan memungkinkan juga terjadinya gangguan pada sisi yang lain. Contoh misalkan adanya alergi, atau mungkin tadi kaitannya dengan kualitas tidur, atau memang kurang tidur gitu ya, itu juga bisa. Nah, ini tadi kaitannya dengan fungsi ginjal kita. Oleh karena itu, menjaga daripada keseluruhan organ tubuh kita ini tetap menjadi sebuah kepentingan yang kompleks. Bahwa tidak mungkin orang hanya cukup menjaga satu bagian, sementara meniadakan perhatian pada bagian yang lain. Ya. Nah, kaitannya dengan mata, sekali lagi, ada hal yang erat hubungannya antara kesehatan ginjal dengan kesehatan mata kita. Nah, akhirnya apa kalau ini dibiarkan? Tentu ini juga akan merusak kondisi yang lain. Contoh misalkan munculnya batu ginjal, munculnya batu saluran kencing. Nah, ini kan kondisi-kondisi yang tidak tentu diharapkan, tidak diharapkan, Mbak Esti ya. Tentu harus dilakukan langkah-langkah agar pada fungsi ginjalnya juga terjadi lebih baik dan fungsi matanya pun juga tidak terganggu. Nah, tip ramuan sederhana yang bisa dipergunakan, bisa ambil 4 batang pohon meniran, 1 genggam daun keji beling, syukur kalau ketemu dengan kumis kucing juga bisa ya, itu boleh ditambahkan, atau bisa juga cukup 2 saja, pohon meniran dan juga keji beling, atau pohon meniran dengan kumis kucing, atau kumis kucing dengan keji beling juga monggo gitu. Jadi ini satu untuk membantu meningkatkan daripada fungsi filtrasi. Terus 2, punya sifat sebagai anti peradangan, anti inflamasi. Nah, jadi punya sifat sebagai penghancur juga kalau barangkali di bagian ginjal kita ada endapan yang sering disebut sebagai batu ginjal. Jadi ini bisa batu oksalat, bisa juga batu fosfor. Kalau batu fosfor itu biasanya lebih mudah hancur, tapi kalau oksalat biasanya lebih keras, Mbak Esti. Kadang-kadang perlu tindakan lanjutan. Tapi kalau kita meyakini kita melakukan upaya ini setiap hari, ini cukup sekali saja, itu pun juga sudah bagus. Dan diupayakan
kita dalam keseharian itu ya setidaknya konsumsi air minum dalam jumlah yang cukup. Nah, itu ini akan membantu sekali untuk kesehatan mata kita. Jadi kalau barangkali orang sampai terjadi kondisi yang kronis, mata itu bolak-balik menjadi bengkak, tindakan yang pertama yang harus dilakukan, coba cek masalah ginjal panjenengan, gitu ya. Mungkin ada masalah. Terus yang kedua, apakah memang kualitas daripada tidur, istirahat itu cukup atau enggak? Jangan-jangan setiap hari turunnya cuma setengah jam, 1 jam, gitu ya. Nanti memang tidak diketahui, tidak ditemukan masalah dengan ginjal, ternyata kaitannya dengan tidurnya. Terus apakah memang tidak ada riwayat-riwayat tentang alergi, gitu ya. Nah, terus bisa juga bagaimana dengan kondisi mata secara umum. Apakah memang di sana ada gangguan? Ya, jadi ini akan menjadikan sebuah konklusi atau sebuah kesimpulan yang bagus, yang utuh, sehingga treatment yang harus dilakukan seseorang untuk melakukan penanganan itu menjadi kompleks dan setidaknya sesuai dengan yang terjadi. Gitu, Jadi cukup air putih sebenarnya kan hampir semuanya mesti ada. Tidak ada yang tidak punya. Semuanya mesti lengkap terjadi di sana. Ada di rumahnya masing-masing. Baik. Ini kebetulan juga ada yang bertanya. Ini mata saya bengkak. Terus saya sudah sebetulnya beberapa waktu lalu saya pakai yang tetes itu. Nggak ada ya. Terus sementara ini saya dikompres ya, dikompres pakai air hangat gitu. Kemudian saya juga mengkonsumsi mata care kapsul. Apakah ada lagi yang bisa saya lakukan untuk membantu mata saya yang saat ini merah? Bengkak dan merah. Bengkak dan merah ya. Jadi terjadinya. Tapi kok nggak dikasih tahu ya? Itu. Jadi kaitannya dengan iritasi dan terjadi pembengkakan. Ada beberapa kemungkinan yang seperti tadi kita sudah singgung sedikit ya. Bisa kaitannya dengan ginjal, kaitannya dengan fungsi filtrasi ginjalnya. Apa sih fungsi filtrasi itu? Fungsi filtrasi itu fungsi penyaringan, Pak. Jadi metabolit sekundernya di dalam kondisi metabolisme tubuh kita terjadi ketidakseimbangan. Mungkin satu, karena orang itu dalam posisi aktivitasnya tinggi, kurang minum, gitu ya. Atau barangkali memang tinggi makanan-makanan tertentu yang banyak purinnya, gitu ya. Sehingga fungsi filtrasi ginjalnya, nyaringnya itu jadi berat. Contohnya apa itu makanan yang banyak purin? Banyak purin itu contoh kayak melinju misalkan ya, jeroan ya, terus sukanya mungkin juga asin gitu ya, terus mungkin juga udang misalkan gitu, ada agak tinggi, bukan tidak boleh ya. Kalau orang-orang dalam kondisi yang wajar, dalam arti normal kondisi semuanya, monggo itu sesuatu yang enak, apalagi kalau makannya ngejak bareng-bareng kita, wah tambah seru gitu ya. Nah, untuk mengurangi kondisi bengkak bisa dilakukan terapi panas dingin alias kompres ya. Panas dingin. Terus yang kedua dengan mata care kapsul itu. Jadi khususnya untuk yang tetes seperti yang seminggu yang lalu kami sampaikan. Kami sedang mengajukan izin baru ya. Sehingga penggunaannya nanti bisa multi gitu ya. Secara terbatas kalau jadi iritasi ini mesti ada sebabnya. Bisa karena bakteri, bisa juga karena virus ya. Atau secara umum kaitannya dengan polutan ya, karena polutan itu misalkan kebetulan aktivitas terakhirnya itu kondisi lingkungannya nggak karuan, mulai campur dengan asap, debu, macam-macam gitu ya. Nah, respon kita biasanya satu, pelindungnya kurang, terus kedua dikucek, ya ini menimbulkan kemungkinan adanya iritasi. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apakah kalau bangun tidur mata itu lebih terasa merah, lengket dan keluar seperti kotoran? Nah, apakah seperti itu? Ya. Jadi untuk Bapak, saya bisa dibantu ditambahin infonya, gitu. Nah, syukur-syukur kalau panjenengan sekarang telepon, Pak. Saya bisa interaksi ya. Jadi bertanyanya langsung bisa terjawab, gitu. Ya. Mata care kapsul panjenengan minum pagi dan sore, dua-dua insya Allah sudah sangat cukup.
Gitu. Dua pagi 2, sore 2 gitu ya. Kecuali memang punya riwayat-riwayat lain sebelumnya. Nah, ini yang sama-sama belum kita ketahui, Mbak Isti. Untuk kondisi misalkan, oh ya Pak, saya memang ada riwayat pernah masalah dengan ginjal, atau mungkin kaitannya dengan hipertensi, atau mungkin juga diabetes mellitus. Harapan kami semuanya tidak ada, cukup hanya sebatas gangguan pada mata, ya bengkak dan juga adanya merah, dan itu insya Allah mungkin lebih cepat aja teratasi. Iya, hari Minggu kemarin Mbak Santo ke sini untuk membeli Mata-Care kapsul yang sudah ke-4 botol ya. Itu keluhannya ada di mata yang sebelah kanan itu buram. Kalau yang sebelah kirinya nggak apa-apa. Beliaunya juga sudah mengkonsumsi 3 kali sehari 2 kapsul. Tapi kok sampai sekarang ini kok masih belum ada perubahan. Iya. Itu hari Minggu kemarin saya Ya, jadi kalau untuk kondisi tertentu, ya sayangnya kita juga sama, Mbak Isti. Artinya begini. Kabur itu kan dampak ya. Jadi kalau penyebabnya itu yang menjadi berbeda-beda. Jadi kalau yang satunya terasa kabur, satunya tidak ada masalah, ya semoga cukup yang satu saja itu sudah mengganggu. Jadi kalau dalam rentang waktu usia ya yang boleh dikatakan mulai terasa lanjut, usia 60-an kayaknya. 60-an. Beberapa kemungkinan yang paling sering terjadi, satu namanya degeneratif makula ya. Jadi atau sering kita sampaikan adanya gangguan AMD ya. AMD ya. X artinya usia ya, makula degeneratif gitu ya. Artinya penurunan daripada kualitas fungsi makula mata kita. Nah, terus kedua kemungkinan juga bisa terjadi daripada saraf ya. Saraf itu yang sering dipakai istilahnya mulai saraf layu, mulai saraf kering gitu ya. Mulai juga ada saraf lemah atau mati gitu ya. Nah, ini akan mengganggu sekali ya, kondisi daripada kualitas penglihatan kita. Nah, untuk ini kira-kira yang terjadi mana gitu ya. Jadi secara umum ini kalau rentang usia itu yang sering-sering adalah AMD tadi, Mbak Isti. Ya, meskipun dampaknya itu juga bisa mengakibatkan ke kondisi saraf. Jadi salah satu yang sering menjadi sebab karena kondisi ini adalah kronis. Jadi lama sekali kejadiannya. Ya, secara umum saraf ini akan membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang. Ya. Mengapa demikian? Karena saraf itu regenerasinya sangat lambat. Karena sangat lambatnya itu sampai-sampai disebut saraf itu tidak mengalami regenerasi, gitu ya. Karena saking pelannya gitu ya. Jadi sebagai contoh yang sering juga saya pergunakan dan saya sampaikan, bagian kulit kita itu regenerasinya paling cepat. Kalau kita tergores, kena pisau dan lain-lain, mungkin 2 minggu, 3 minggu dia sudah pulih seperti warna kulit yang lain gitu ya. Nanti lebih panjang itu ada sel darah, ada tulang gitu ya. Untuk waktu mungkin lebih lama lagi. Nah, kaitannya dengan saraf ini jauh lebih lama lagi. Ya. Jadi memang kalau diukur secara waktunya seperti orang sakit, seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa ketika kita punya kendala, ketika kita punya gangguan kesehatan, waktu itu rasanya lama sekali ya. Nah, karena ada sesuatu yang tidak nyaman di sana, yang dirasakan gitu ya, sehingga terasa lama ya. Dan ini ya memang sudah seperti itu, Bu. Dalam arti waktunya itu ya. Ya kita bisa membantu mempercepat dengan apa? Dengan beberapa tindakan yang lain. Ya. Contoh misalkan ya, selain diberikan nutrisi dengan kecukupan yang terkandung di dalam penyusun kapsul Mata-Care, karena di situ ada yang namanya lutein, ada yang namanya zeaxanthin, alpha tocopherol ya, ada tanin yang sangat bagus fungsinya untuk meningkatkan yang disebut dengan rejuvenation atau peremajaan. Gitu ya. Jadi dicukupin itu. Ya. Tugasnya adalah satu, membantu agar tindakan yang lain bisa terlaksana. Contoh apa? Ya misalkan di sekitar mata
itu dilakukan tindakan terapi. Contohnya dipijetin sendiri. Oh, dipijetin. Jadi dilurut di atas alis itu, dari tengah ya, misalkan jari kita nempel di situ, terus yang kanan narik ke kiri, yang kanan narik ke kanan, yang kiri narik ke kiri, gitu ya. Nanti beberapa kali saja, mungkin antara 5-10 kali ibaratnya pijetan gitu lah ya. Terus ganti di bawahnya, terus ganti lagi di samping. Kalau orang menyebut di pelipis kita ya, betul ya Mbak Esti ya, pelipis ya, di piringan gitu ya. Betul. Ini dilakukan secara kontinu ya. Terus yang kedua, ketika mau tidur, bangun tidur, ini coba bantu dengan sering konsumsi air hangat. Ya, kalau tidak memungkinkan nambah dengan yang lain, pakai air hangat saja. Nambah dengan yang lain itu apa? Tambahkan yang paling gampang itu seledri. Hampir gampang di rumah, mesti juga ada, nyarinya juga ada. Satu batang dipotong-potong, rendam dengan air panas. Kira-kira sudah siap minum, anget-anget, baru diminum. Ya, itu dilakukan rutin. Ini fungsinya apa? Untuk membantu keseluruhan fungsi metabolisme kita bagus. Sirkulasi darah kita bagus, pembuluh darah kita lentur, tidak kaku. Yang pada akhirnya ini mengantarkan nutrisi dan oksigen yang sebagai sumber energi mata untuk melakukan rejuvenation tadi. Ya, semoga ini cepat terbantu, kembali menikmati kondisi yang lebih nyaman. Baik. Masih di sini di Bicara Sehat bersama Mas Taker, dan masih ada Pak Samsul Hadijoyo yang juga menemani kita memberikan informasi tentunya seputar Mas Taker. Kadang kalau jarak jauh itu, kalau untuk melihat itu berkurang, usia sudah 47 tahun gitu guys. Kalau dulu aktif untuk mengkonsumsi Mas Taker, sekarang mungkin enggak gitu ya maksudnya. Saya juga gak paham apa ketikannya nih. Pokoknya intinya sekarang untuk jarak jauh itu berkurang begitu untuk melihat. Tidak adanya pergeseran tentang titik fokus yang pada ujungnya terjadi kondisi kabur pada saat kita melihat objek-objek tertentu. Kadang ada yang dekat itu kabur, kadang yang jauh sudah kabur, ya, ada min, ada plus, semacam itu. Nah, ini juga kaitan dengan yang disebut dengan AMD tadi, Mbak Esti. Tadi saya kasih gambaran ya. Jadi apa saja sih sebenarnya fungsi pain dan zeaxanthin pada mata kita ini. Jadi dua zat ini sangat penting untuk menjaga tidak sampai terjadinya radikal bebas yang berlebihan. Karena di situ adalah antioksidan yang akan membantu menetralisir daripada radikal bebas. Sebenarnya radikal bebas itu kalau dibiarkan tanpa ada kontrol, maka menimbulkan yang namanya stres oksidatif. Stres oksidatif itu akan mempengaruhi daripada kemampuan organ kita. Itu yang pertama, karena faktor-faktor yang terjadi berkaitan juga dengan masalah di eksternal, di lingkungan ya. Jadi lingkungan ini kan kaitannya dengan angin, dingin, polusi udara dan macam-macam. Terus yang dari internal itu bisa juga karena faktor-faktor yang bisa konsumsi, dan mungkin terlalu banyaknya zat pewarna, pengawet, rasa dan lain-lain, termasuk obat-obatan kimia. Terus bagaimana dengan upaya yang harus dilakukan? Ya, jujur bahwa di masyarakat kita untuk hal-hal yang terjadi karena sifat yang kronis, ya, ini kurang mendapat perhatian, Mbak Esti. Nah, mata, terus penyakit kronis lain, ini kan kalau belum menimbulkan gangguan yang serius gitu ya, ini kan sering diabaikan gitu kan. Jadi ketika sebuah kondisi itu tidak membawa tanda-tanda yang mengganggu secara berarti, ini sering terabaikan. Padahal itu sesuatu yang boleh dikatakan 99% pasti terjadi. Pasti terjadi. Ya, secara kronis itu pasti terjadi. Ya, sehingga membutuhkan kesiapan kita untuk memulai sejak saat ini. Gitu kan ya. Jadi ketegangan lain yang sering dipicu adalah kaitan dengan aktivitas.
Terus kalau barangkali aktivitasnya membutuhkan alat bantu, contoh yang kayak HP, contoh kayak komputer, atau mungkin karena cahaya-cahaya yang menyilaukan, ya, ini mengakibatkan nilai ketegangan matanya menjadi tinggi. Yang paling menjadi tegang itu adalah kelendar, ya, terus makula tadi, terus juga pembuluh darah kita. Sehingga kalau ini terjadi secara berkelanjutan akan menggeser bibit fokus kita. Dari sebelumnya melihat 2 meter terang, saiki kok tambah kabur gitu. Harus diwakatkan lagi. Wah, saya nggak bisa Pak melihat dari jarak 30-40 cm, harus agak dijauhkan. Nah, ini kan juga ada masalah seperti itu, ya. Jadi ketegangan daripada saraf ini masih lebih cepat dibantu daripada kalau, ya, syaratnya mati, sarafnya layu, sarafnya kering. Ini kaitannya erat dengan misalkan dengan sumsum, dengan juga yang lain gitu ya. Maka akan butuh waktunya juga jadi lebih panjang. Jadi ajakan-ajakan yang sering kita sampaikan ini sebenarnya mengingatkan agar di saat kita itu nanti tidak cukup waktu, tidak cukup tenaga untuk beraktivitas, kita itu tidak terganggu dengan yang namanya sakit begitu. Nah, kalau sudah sepuh kan biasanya waktunya sama ya 24 jam. Tapi kemampuannya sudah berbeda. Sehingga kadang-kadang itu mempengaruhi kesempatan kita untuk lebih beruntung gitu ya. Nah, karena wis gak iso apa-apa nompoy. Nah, itu. Karena kalau sudah putus asa seperti itu repot ini. Jadi, monggo mulai sekarang untuk cegah kondisi-kondisi yang hampir pasti terjadi pada kita semua, khususnya kaitan dengan mata, ini dengan mata plan. Cukup kalau untuk pencegahan itu 1 kapsul 1 kali sehari itu sudah cukup baik. Jadi betul-betul kita memang hanya sebatas untuk membantu kecukupan daripada nutrisi sehingga proses daripada satu rejuvenation peremajaan itu bisa terjadi, terus juga regenerasi itu juga lebih kuat, optimalisasinya juga bagus sehingga maintenance atau perawatan yang secara alamiah itu terjadi itu bisa lebih kuat lagi, sehingga mata itu ya tetap akan bisa mampu untuk kita pergunakan sebagaimana mestinya. Ya terang, ya padang gitu loh ya. Ya pena gitu loh ya. Gangguan-gangguan yang lain ya. Jadi kalau jumlah daripada lutein, zeaxanthin semakin banyak ditemukan pada makula mata kita, maka kesehatan mata kita itu pun juga akan semakin cukup terlindungi. Nah, ini buktinya apa? Ya kalau pakai CT ya penelitian ya. Jadi kalau penelitian yang paling terkenal itu dilakukan oleh investigatif ophthalmologi atau visual scan. Ternyata ketika orang dalam usia 60 sampai 70 ditemukan yang kandungan lutein, zeaxanthinnya itu tinggi, vitamin A, vitamin E di mata itu tinggi, dia kemampuan melihatnya ternyata jauh lebih bagus dibanding yang kurang. Gitu ya. Yang dikeluhkan ini gula darahnya yang sangat tinggi, bahkan tidak bisa mengontrol betul lagi. Padahal sudah ke dokter, sudah ada obat yang dikonsumsi, tapi tidak terkontrol masuk di 300 lebih ya. Iya, masih di sekitaran 300. Cuma alhamdulillahnya untuk penglihatan sih sampai saat ini masih belum ada gangguan gitu ya. Tapi katanya cukup mengganggu atau menjadi pikiran gitu ya, karena tidak bisa mengontrol kadar gula darahnya. Padahal sudah tidak makan ini, tidak makan itu, pokoknya manut lah. Ya tadi kok masih gitu. Apa ya penyebabnya? Apakah juga stres terlalu dipikir tidak bisa? Ya, stres itu akan membuat kondisi darah kita menjadi lebih pekat. Karena hormon kortisol kita menjadi lebih dominan, yang pada akhirnya darah itu lebih pekat, maka glukosa itu pun juga akan menjadi lebih banyak di sana. Jadi ketika itu sekarang kondisi gula itu 300 yang lumayan seperti itu tinggi berkepanjangan ya. Kan sekali coba dideteksi Bu HbA1c-nya seperti apa, ya. Nah, apakah juga
kondisi lain itu ada. Contoh maksud saya dampak daripada gula darah panjenengan, diabetes mellitus mempengaruhi fungsi ginjal dan juga yang lain. Semoga saja tidak. Tapi saraf tepi terutama masalah di mata, ibu merasakan tidak sampai dikatakan terganggu, tidak sampai adanya gangguan ya. Biasanya kalau sudah lama diabetesnya, sistem saraf tepi itu akan sangat terganggu, terutama mata, tangan, telapak kaki. Kalau laki-laki lebih parah lagi nih, gitu ya. Biasanya secara umum ini ya, orang-orang memang menjadi berbeda. Yang paling penting sebenarnya satu, bahwa ketika seseorang itu diabetes punya aktivitas yang berbeda-beda, maka treatmentnya itu juga berbeda. Tidak semuanya harus dihindari, dipantang itu bukan. Ya. Yang kadang sering kita tidak kelewatan itu begini Mbak Isti. Kadang-kadang orang itu sakitnya glukosa ya, tapi gula darah ini kan glukosa. Tapi yang dipakai ngecek ini fruktosa. Itu beda ya. Kadang-kadang berbeda ya. Kadang memang ini penting untuk dilakukan sebagai pembanding ya, dia cek gula darahnya, cek HbA1c-nya juga, sehingga nanti ya setidaknya akan bisa menjadi tahu treatmentnya harus bagaimana. Apakah ada sebenarnya cara-cara untuk membuat agar insulin itu tidak resisten? Sangat ada. Ini sebenarnya pilihan gitu ya. Jadi sekali lagi yang sekarang dilakukan oleh banyak orang untuk melakukan treatment terhadap diabetes mellitus itu adalah obat-obat simptom ya. Obat-obat simptom yang mengatasi daripada gejala. Diabetes mellitus itu sakitnya adalah pankreas. Bukan gula di dalam darah kita. Bukan ya. Sakitnya itu pankreas gitu ya. Tandanya apa? Dengan ditandai naiknya gula darah, ya. Maka ketika seseorang terfokus pada sebatas menurunkan gula darah, maka langkah yang selanjutnya yang harus dilakukan adalah ini harus minum obat seumur hidup. Ya, seringnya kan seperti itu, Mbak Isti ya. Karena yang ditangani apa? Simptomnya tadi. Apakah ini tidak penting? Penting, karena kalau tandanya terlalu tinggi orang tidak bisa tolet. Tapi kita juga jangan lupa untuk melakukan tindakan terhadap yang substansinya, yang pokoknya, yang akar masalahnya ada di mana, yaitu ada di pankreas kita, gitu ya. Jadi di dalam tubuh kita ada dua hal yang tidak boleh asam. Satu itu adalah pankreas, yang kedua itu adalah darah. Jadi pankreas kalau asam, maka dia akan menimbulkan resiko dan bahkan mengganggu, yaitu diabetes mellitus. Kalau darah kita asam, maka resikonya juga tinggi. Batu, adanya hipertensi, gangguan jantung, bahkan sampai ke stroke. Nah, kedua-duanya ini Mbak Isti bisa menjadi sebab di antara keduanya. Darah asam bisa menjadi sebab terhadap pankreasnya asam dan muncul diabetes mellitus. Pankreas yang asam yang memunculkan diabetes mellitus juga bisa menjadi sebab darah yang asam, yang sehingga nimbul risiko yang lebih tinggi, seperti adanya stroke dan macam-macam. Apakah setiap orang begitu? Tidak. Apa yang menjadi perbedaan? Ya salah satunya adalah tingkat stres, aktivitas keseharian ini, dan upaya pengobatan dan treatmentnya. Ini yang menjadi berbeda. Jadi kalau ada orang diabetes yang sedang berkonsultasi katakanlah dengan Anda yang sama-sama punya diabetes, tetapi ada beda perilaku dan beda treatment, ya perlu heran karena dia berbeda treatmentnya, berbeda tindakannya, berbeda aktivitas kesehariannya, kebutuhan kalorinya masing-masing pasti akan berbeda. Tapi pada secara umum tetap akan sama. Kurangi yang namanya kadar gula gitu ya. Itu ya. Bahkan katanya ini, saya sampai makan apa aja takut gitu loh. Nah, ini anyep tapi jadi buat anyep semua. Tidak perlu seperti itu. Ini namanya bukan hati-hati, tapi sudah ketakutan. Ya, bahkan seperti ini sebenarnya sering saya alami. Jadi ketika seseorang yang sudah lama sekali sakit diabetes mellitus, ya katanya dia selalu berhati-hati. Tiap mau masak dulu itu sampai saya pernah datangin rumahnya, ya dari Hilangan Nganjuk sana ya.
setiap mau masak itu telepon, Pak saya mau masak bun, mau masak kapes, mau masak Pak, boleh apa enggak gitu. Ini ibu tidak sedang hati-hati, tapi sedang ketakutan. Nah, ini mau makan aja lah. Sepanjang ibu bisa mengatur kebutuhannya, ini tidak akan ada masalah. Nah, tapi kalau sudah ketakutan terlebih dahulu, belum makan pun sudah muncul masalahnya. Tambah karuan nanti, gitu ya. Matur suwun, itu kira-kira Mbak Esti ya. Sampai ketemu di lain waktu minggu depan. Semoga kondisi hari ini itu akan bisa terjadi kondisi yang baik sampai di waktu-waktu selanjutnya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan saja di jalan sehat bersama masyarakat di kesempatan hari ini bermanfaat. Tapi saya yakin bermanfaat karena ini bermanfaat juga menambah kembangan juga untuk saya.